Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul di sini, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau angkat pujian. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita mau sama-sama belajar, kita ulangi dari awal ya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Saya undang teman-teman bertanggal diri, kita nyanyi dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku Tuhan, penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih.
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang Engkau sediakan, buat semua yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh berdiri di sini Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kasih Tuhan, Tante Deborah berdoa membuka ibadah ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, dan kami percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarkan Engkau pimpin akan ibadah kami pada saat malam hari ini. Ibadah Yud yang ada kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau ada di sini untuk memberkati akan setiap kehidupan kami. Terlebih Engkau memberkati akan ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mari urapi akan setiap kehidupan kami. Terlebih kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau persiapkan malam hari ini untuk pelayanan ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau urapi akan pakai akan kehidupan mereka, agar setiap pelayanan pada pagi malam hari ini yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar pelayanan diberkati oleh Engkau ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji bahkan dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap pemuda remaja malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau juga tetap memberkati akan kehidupan kami. Bahkan Kau pemuda remaja yang belum hadir di tempat ini juga Tuhan, Engkau tolong akan setiap kehidupan mereka. Siapkan akan seluruh kehidupan mereka, gerakan akan hati mereka ya Tuhan, sehingga biar mereka mempersiapkan seluruh kehidupan mereka untuk mereka datang di tempat ini untuk kami beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini untuk memberkati ibadah kami malam hari ini ya Tuhan, dan tidak ada satu pun yang roh-roh yang akan mengganggu ibadah kami, yang mengalihkan konsentrasi kami, bahkan menghalangi akan jalan ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di sini untuk menolong kami, Engkau di sini untuk memberkati akan setiap kehidupan kami, terlebih ibadah malam hari ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami satukan hati kami mempatahkan, kami mau hancurkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Engkau tolong hancurkan setiap kuasa kegelapan yang mengganggu akan menghalangi akan jalan ibadah kami malam hari ini. Biar Engkau jauhkan dari tempat ini, bebaskan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bebas untuk menikmati ibadah kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau urapi akan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai mereka dengan heran dan luar biasa ya Tuhan, yang kami percaya bahwa malam hari ini Engkau akan menolong memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Tetap bangkit berdiri teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Saya percaya pada sore hari ini kita ada semua karena sukacita dari Tuhan. Amin, amin. Kita nyanyikan sukacita surga. Surga itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Firman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Firman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bukan cuma sukacita aja yang kita rasakan sama Tuhan, bahkan apa yang nggak bisa kita lihat Tuhan telah sediakan buat kita. Kita terus muji Tuhan, kita angkat pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kudus dan selamanya kuasanya.
mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan segala hal, bahkan sanggup mengubah hati kita menjadi lebih baik lewat firman-Nya, lewat apa yang diberikannya kepada kita. Kita bersyukur kita ada di sini semua karena anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan lagi, Bapa, sentuh hati kami. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita katakan sungguh dari awal lagu ini. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari Untuk menyayang segala yang Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Satu hati
Ajak kami mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Civioni berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan saat malam hari ini. Kalau kami ada Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, oleh setiap kami yang datang, kalau sebentar kami akan menyiapkan setiap hati kami, supaya kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan, melalui hamba-Mu, saluran berkat firman Tuhan boleh kami terima dengan sukacita yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Kau juga pakai Tuhan anak-anak-Mu yang melayani, berikan setiap hikmat marifat dalam setiap kehidupan mereka yang ada Tuhan. Tetap Tuhan pakai untuk lebih hari, lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kedatangan firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, haleluya. Ya, beda suara. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Belum semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian mau itu ya, penyembahan yang buat firman Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hatiku. Jadi hidup kita itu seperti emas yang selalu dimurnikan dan dimurnikan oleh Tuhan. Sampai Tuhan melihat bahwa kita menjadi satu bejana yang indah dan yang mulia di hadapan Tuhan. Saya diberkati saudara, dan pada saat sore hari ini saya percaya biar setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada Tuhan pada saat malam hari ini menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita bersama. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat pengurus youth yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan langsung saja membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan melihat Amsal pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita berdiri bersama-sama. Saudara simak Alkitab saudara, saya akan baca ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam ayat ini dikatakan saudara,
6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, bagi hatinya Tuhan. Dikatakan 6 perkara ini dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi nama Tuhan. Salah satunya yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca adalah kesombongan. Benar? Kesombongan. Dikatakan saudara, kesombongan itu adalah satu kekejian di mata Tuhan. Selain itu ada 6 perkara lagi saudara yang dikatakan lidah dusta, tangan yang menumpahkan dan lain sebagainya. Tetapi yang akan kita bahas pada saat malam hari ini adalah berbicara tentang kesombongan. Kesombongan itu apa sih sebenarnya? Ya. Kesombongan itu apa sih? Dan kenapa terjadi kesombongan? Kesombongan itu terjadi pada satu pribadi, saudara, terjadi pada satu pribadi yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Yang menganggap dirinya lebih dari orang lain, itulah kesombongan. Dan dikatakan saudara, ada satu peribahasa yang saya dengar seperti ini. Orang yang sombong itu, dia ibarat orang yang berdiri di atas gunung yang melihat orang lain kecil. Tanpa dia sadari, dia sendiri, kalau orang lain melihat dia sendiri kelihatan kecil juga. Jadi dikatakan saudara, satu kekejian buat Tuhan adalah kesombongan. Kesombongan ini menjadi satu kekejian bagi nama Tuhan. Kalau kita merasa saudara orang lain itu lebih dari kita, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Tetapi kenapa terjadi kesombongan dalam satu pribadi? Karena dia merasa dia lebih dari orang lain. Dia merasa lebih dari orang lain saudara. Dia merasa lebih oke dari orang lain. Sehingga timbullah kesombongan di dalam dirinya. Karena merasa dia lebih dari orang lain. Tetapi kita melihat bersama-sama. Ternyata kesombongan itu saudara adalah dibenci oleh Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Ya, kekejian bagi Tuhan. Dan kesombongan ini adalah satu sifat lama yang harus dibuang atau yang harus ditanggalkan dari hidup kita. Dari hidup kita saudara. Kesombongan itu adalah sikap lama. Ya, sikap lama atau karakter lama yang harus dibuang dalam hidup kita, dari hidup kita. Itu harus dibuang. Ya saudara. Itu harus dibuang, itu karakter lama yang harus kita buang saudara. Dari dalam diri kita. Kadang kita nggak sadar saudara, kita berkata-kata sudah menjadi orang yang sombong. Kita bersikap sudah menjadi orang yang sombong. Kita dipakai Tuhan sudah menjadi orang sombong. Tetapi saya mau katakan saudara, orang yang sombong itu, orang yang sombong rohani contohnya ya. Orang yang sombong rohani, orang yang merasa pelayanan dia lebih oke daripada orang lain. Ya. Mungkin Tuhan kasih kepercayaan buat saudara atau mungkin Tuhan kasih talenta bagi saudara. Mungkin saudara memiliki suara yang bagus. Mungkin saudara punya bidang di bagian musik. Ya saudara, mungkin saudara punya fasilitas dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga saudara dengan hal-hal yang pelayanan yang kita layani saudara, timbullah rasa kesombongan di dalam diri kita saudara. Apalagi ada orang yang puji kita, wah pelayanannya bagus, wah so naik telinga kita. Kalau orang Manado bilang saudara, makang puji. Ya, makang puji. Tetapi saya mau katakan pada saat sore hari ini saudara, apapun itu bentuknya saudara, kalau di dalam pelayanan, mungkin kita menjadi seorang yang sombong, kita masuk di dalam satu gereja karena kita mungkin memiliki harta yang banyak. Mungkin kita memiliki jabatan yang tinggi saudara. Mungkin kita dipercayakan pelayanan di dalam satu gereja. Sehingga kita menjadi orang yang sombong. Mungkin kita punya gelar di belakang nama kita saudara, mungkin ada 3, mungkin ada 2, mungkin ada 1 saudara. Ada S1, S2 sampai S3. Tetapi saya mau katakan saat malam hari ini. Ya, apapun gelarmu, sebanyak apapun gelarmu, seperti apapun jabatanmu di kantor saudara. Posisimu di kantor seperti apa.
Bukan itu yang Tuhan minta dalam satu pelayanan. Tetapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau itu adalah hati. Hati kita saudara, banyak orang yang punya potensi tetapi tidak memiliki hati yang mau untuk melayani. Hati itu yang Tuhan mau saudara. Memiliki hati yang memiliki kerendahan hati. Kalau Tuhan mempercayakan kita atau kalau Tuhan saudara memberikan talenta bagi saudara dan di dalam bidang musik, di dalam bidang pujian atau mungkin menjadi seorang yang fasih lidah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan menjadi satu kesombongan buat kita saudara. Tidak, Tuhan tidak mau melihat orang yang sombong. Dalam ini dikatakan saudara, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan atau 7 perkara menjadi kekejian di dalam hatinya. Salah satunya itu adalah kesombongan kita. Salah satunya adalah kesombongan. Coba kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-8. Saudara kasih tanda di dalam ayat ini. Amsal pasal yang ke-8. Amsal 8 kita maju ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci dengan kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Satu lagi Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati itu adalah kesombongan. Ya, tinggi hati adalah kesombongan. Dalam ayat ini dikatakan saudara, di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkakan. Dan bahkan ada di dalam Petrus dikatakan saudara, Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang congkak saudara. Ya. Jadi yang Tuhan mau saudara di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita saudara, apalagi di dalam pelayanan adalah hati yang Tuhan lihat adalah hati kita di dalam melayani Tuhan. Yang Tuhan lihat itu hati kita di dalam melayani Tuhan. Ada orang saudara yang ya istilahnya yang punya nyanyi aja saudara enggak ya kurang bagus lah gitu. Tetapi hatinya sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Dia punya kerinduan yang sungguh di dalam melayani Tuhan. Sehingga saudara Tuhan melihat hal itu dan Tuhan sanggup mengubahkan saudara dia menjadi seorang pelayan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu ada di dalam Alkitab ada beberapa contoh saudara. Karena kesombongan mereka, Tuhan jatuhkan mereka. Karena kesombongan. Tuhan gak mau melihat ada kesombongan di dalam diri anak-anak Tuhan. Di dalam diri anak-anak youth yang ada pada saat sore hari ini. Buang setiap kesombongan. Karena itu kekejian bagi nama Tuhan. Jangan kita menjadi seorang pelayan saudara. Karena kita punya salah satu bidang saudara. Sehingga di saat kita melayani, kita mempergunakan kemampuan kita, mengandalkan kemampuan kita saudara. Saya bisa, saya orangnya bisa, saya punya bidang di sini. Sehingga kita lupa saudara, sehingga kita lupa mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita yang ada. Tetapi kita mau belajar pada saat sore hari ini. Dikatakan saudara, kesombongan itu adalah karakter lama yang harus dibuang dan harus ditanggalkan dari diri kita masing-masing. Jangan ada keangkuhan di dalam hidup kita. Ya, seperti saya katakan tadi, orang yang sombong itu, dia adalah orang yang berdiri di atas gunung, melihat orang lain rendah. Sementara orang lain juga melihat dia di atas sana, kelihatan kecil juga saudara. Seperti itulah orang yang sombong. Ya, apapun itu saudara, kalau di dalam gereja semuanya sama. Saudara boleh punya jabatan yang tinggi di kantor saudara. Saudara boleh punya gelar yang banyak di belakang nama saudara. Saudara boleh memiliki harta kekayaan yang banyak di rumah saudara. Tetapi saat kita menjadi seorang pelayan
Yang Tuhan lihat itu adalah hati yang melayani, hati, kerendahan hati. Yang melayani memiliki kerendahan hati, saudara. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Miliki kerendahan hati, saudara. Jadi firman Tuhan katakan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang sombong Tuhan tidak mau, saudara. Kesombongan ini adalah sifat iblis, ya. Sifat iblis. Kesombongan ini kita melihat bersama-sama siapa sih yang ada di dalam Alkitab karena kesombongannya, saudara. Ya, karena kesombongannya kita melihat di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-30. Daniel pasal 4 ayat yang ke-30. Daniel pasal 4 ayat yang ke-30, saya akan baca sampai ayat yang ke-32. Ya, Daniel pasal 4 ayat 30, demikian firman Tuhan. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi yang berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Coba kita melihat, saudara, ini adalah Raja Nebukadnezar. Karena apa, saudara? Kesombongannya dalam ayat yang ke-30, saudara. Tadi saya baca, saudara, saya tekankan, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kekuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun kota kerajaan. Ada satu kesombongan di dalam dirinya. Ada satu keangkuhan di dalam dirinya. Firman Tuhan katakan tadi, saudara, kesombongan adalah awal kehancuran. Ya, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Di sini Raja Nebukadnezar kita lihat, saudara, salah satu, saudara, adalah orang yang sombong. Dan pada ayat yang ke-32 dengan jelas dikatakan, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada guna, saudara, kalau menjadi orang yang sombong. Tidak ada guna. Di sini dikatakan dia disamakan, saudara, dia akan tinggal bersama-sama dengan binatang, dikatakan, saudara. Kita lihat bersama-sama seorang raja, saudara. Tetapi pada akhirnya dikatakan makanannya itu sama seperti kepada lembu yang diberikan, saudara. Karena apa? Adanya kesombongan di dalam dirinya. Adanya kesombongan di dalam dirinya, saudara. Sehingga dia dijatuhkan. Satu lagi siapa coba? Siapa pemuda? Yang berkata seperti ini, aku hendak seperti ini, aku hendak seperti ini, aku hendak seperti ini. Siapa? Siapa? Lucifer. Coba, saudara, coba kita baca ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14. Ya, Yesaya 14 ayat yang ke-12.
Saya baca mulai ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Wah, engkau juga jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai orang yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kota yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruh yang jijik, ditutupin dengan mayat, orang-orang yang tertikam oleh padang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Coba kita melihat bersama-sama, bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-16, 19. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruh yang jijik, ditutupi dengan mayat, orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Ini adalah hidup orang yang sombong. Saya katakan tadi, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ya, terkadang kita saudara merasa seperti ini. Enggak, saya enggak sombong. Kita suka berkata seperti itu. Saya enggak sombong. Kita tidak menyadari saudara, dengan sikap kita, dengan perkataan kita saudara, dengan ucapan-ucapan kita saudara yang sudah di atas, yang merendahkan orang lain, yang meremehkan orang lain, itu adalah namanya satu kesombongan. Adalah satu kesombongan dalam diri kita. Tuhan gak mau hal ini terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan yang ada. Ada banyak ayat saudara yang berbicara tentang orang-orang kesombongan-kesombongan. Dan saudara, saya akan berikan ciri-ciri kesombongan itu yang seperti apa. Yang pertama saudara, yang pertama ada jelasnya tinggi hati. Ini adalah orang-orang yang sombong. Yang kedua, merasa paling benar. Yang ketiga, orang yang sombong itu saudara selalu biasanya itu mempergunakan firman Tuhan. Ya. Suka mempergunakan firman Tuhan. Yang keempat, mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Yang kelima, merasa diri paling penting dan paling dibutuhkan. Dan yang keenam, pura-pura rendah hati atau merendah di atas gunung. Yang ketujuh, orang yang sombong sangat jarang berkata maaf. Ini ciri-cirinya saudara. Itu orang-orang yang sombong seperti itu. Kalau orang yang sudah merasa diri paling benar itu saudara, apalagi sampai mempergunakan firman Tuhan, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Hati-hati kalau ada di tengah-tengah lingkungan saudara yang seperti ini. Hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Ya. Satu contoh, sudah salah, kita kasih tahu contohnya ya. Kita kasih tahu. Tetapi saudara gak mau mendengarkan perkataan kita, gak mau mendengarkan nasihat kita, gak mau mendengarkan nasihat orang tua, gak mau mendengarkan saudara orang yang lebih dewasa mungkin, dewasa dari dirinya saudara. Tetapi maunya dia didengar, maunya dia merasa diri paling benar.
Dan merasa orang lain itu yang selalu salah. Dia merasa paling benar, saudara. Merasa diri paling benar. Itu adalah satu kesombongan, saudara. Merasa diri paling benar. Dalam satu komisi, saudara-saudara punya pemimpin dalam satu komisi. Saudara ada ketua dan ada wakil yang punya otoritas untuk memimpin saudara pemuda remaja yang ada pada saat ini. Jangan saudara merasa mungkin ketua saudara lebih muda dari saudara. Sehingga di saat dia menyampaikan sesuatu untuk kemajuan pelayanan di pemuda, saudara nggak mau mendengar. Tetapi maunya masukkan saudara, ide saudara yang harus didengar ketua saudara. Itu salah satunya termasuk kesombongan, saudara. Itu salah satu termasuk kesombongan. Dan yang kedua, merasa paling penting dan merasa dibutuhkan. Ya. Siapa yang pernah berkata di antara saudara, ya katanya, saya kalau nggak ada di tengah-tengah pelayanan ini tidak akan maju. Saya kalau nggak ada di pelayanan pemuda itu tidak akan maju. Siapa yang pernah berkata seperti itu? Kalau sampai ada yang terucap seperti itu, saudara, pelayanan pemuda tidak akan maju kalau saya tidak ada di dalamnya. Itu adalah satu kesombongan dalam diri kita, saudara. Jangan pernah terucap kata-kata yang seperti itu, saudara. Dan jangan kita merasa menjadi jemaat-jemaat, saudara, atau pemuda-pemuda yang sangat dibutuhkan, saudara. Tetapi biarlah kita menyadari bahwa masih ada kesempatan buat kita untuk kita melayani Tuhan, untuk mengerjakan visinya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, saudara pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk saudara, wah saya sangat dibutuhkan ini di ibadah youth nih. Saya sangat dibutuhkan ini nih. Tidak, saudara. Kalau sampai hal itu terucap, bahkan mungkin ada di dalam niat hati kita seperti itu. Di dalam hati kita seperti itu, saudara. Saya mengatakan itu adalah satu bentuk kesombongan kita. Satu bentuk kesombongan kita, saudara. Tetapi Tuhan mau di saat kita datang, saudara, kita memang benar-benar mau melayani Tuhan. Wah, saya mau mendatang pemuda nih. Saya mau tunjukin kalau saya itu wow. Kalau saya itu bisa, kalau saya itu lebih lah dari yang lain. Saat saya memimpin pujian lebih dari yang lain. Saat saya menyampaikan firman Tuhan lebih dari yang lain. Tidak, saudara, Tuhan tidak mau. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kesombongan seperti itu. Tetapi Tuhan mau hati kita, saudara, memiliki kerendahan hati. Hati-hati dengan hati, di dalam hati ada hati. Ya saudara, jaga hati ini dengan baik. Jangan sampai ada keangkuhan hidup. Jangan sampai Tuhan menentang kita karena keangkuhan hidup kita, saudara. Jadilah pelayan yang rendah hati. Jadilah pelayan yang memiliki kerendahan hati. Katakan di dalam dirimu, saya bisa semuanya karena Tuhan. Saya bisa memainkan musik semuanya karena talenta yang Tuhan berikan. Saya bisa menjadi seorang pemimpin pujian semuanya karena Tuhan. Saya bisa menjadi pemain musik semuanya karena Tuhan. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan semuanya karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Dan saya katakan tadi, bukan karena saudara memiliki gelar yang banyak. Sehingga saudara dipakai dalam satu gereja. Tidak, saudara. Di mata Tuhan kita sama. Yang ada sambungan namanya saudara di belakang namanya sama yang enggak, saudara. Di mata Tuhan kita sama. Yang Tuhan lihat adalah hati. Kenapa ada ayat firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, saya pikir, waduh. Kita melihat saudara, orang-orang yang sombong, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Kesombongan itu awal
kehancuran. Ya saudara, coba kita melihat saudara, bagaimana pelayanan kita selama ini. Apakah kita melayani dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita mengandalkan kemampuan kita sendiri? Atau memang kita menjadi seorang pelayan yang memiliki kerendahan hati? Ya, memiliki kerendahan hati saudara. Coba kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 11 demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada dalam ayat ini dikatakan saudara, jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melayani, melakukannya dengan kekuatan yang telah dianugerahkan Tuhan. Ya, Tuhan angkat kita, Tuhan jadikan kita menjadi seorang pelayan Tuhan saudara. Bukan berarti saudara jadi kita menjadi orang yang terpenting. Tetapi Tuhan mau kita sadar, kita beri waktu dan kesempatan kita saudara untuk melayani dan mengerjakan tugas-tugas kita saudara. Mengerjakan visinya Tuhan. Jika ada seorang pelayan, hendaklah ia melayani dikatakan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dengan pimpinan roh Allah, dengan kekuatan Allah saat dia melayani. Bukan dengan kekuatan kita sendiri saat kita melayani saudara. Beda, saat kita melayani dengan pimpinan roh dan kita melayani dengan kekuatan kita sendiri saudara. Yang merasa itu pasti ada perbedaannya saudara. Ya, pasti ada perbedaan. Biar Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Hati-hati saudara, kalau ada di dalam diri kita saudara, kita menjadi seorang yang angkuh dalam pelayanan. Kita menjadi seorang yang angkuh dalam hal yang lain saudara, hati-hati. Ya, bukan hanya dalam pelayanan. Dalam pergaulan juga saudara. Kalau saudara bergaul, saudara ketemu orang-orang yang sombong. Saudara mau enggak, nyaman enggak saudara ketemu dengan orang yang sombong? Nyaman enggak? Pasti enggak mau. Enggak mau ah. Enggak mau pergi sama orang itu, orangnya sombong. Pasti enggak mau saudara. Bukan hanya di dalam pelayanan. Baik kita dalam pekerjaan saudara. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah. Kalau kita udah ketemu orang-orang yang sombong saudara, pasti kita udah gak nyaman dengan orang itu. Pasti kita gak nyaman dengan orang itu saudara. Kalau kita udah ketemu dengan orang-orang yang sombong. Ya itu saya katakan tadi. Orang yang sombong itu yang selalu merasa dirinya lebih dari orang lain. Ya lebih ini banyak saudara. Lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar, lebih ganteng. Ya saudara, lebih dipakai Tuhan, lebih disukai banyak orang, lebih banyak saudara. Pasti gak nyaman kita kalau kita saudara berkumpul dengan orang-orang yang sombong. Pasti gak nyaman. Itu di dunia sana, apalagi di dalam pelayanan saudara. Di dalam pelayanan kita ketemu dengan orang-orang yang angkuh. Dengan orang-orang yang sombong saudara. Orang-orang yang sombong. Apalagi sampai ada, kalau saya nggak ada di ibadah pemuda tidak akan berjalan saudara. Hati-hati saudara dengan kesombongan. Mungkin kita nggak sadar bahwa kita menjadi seorang pelayan yang sombong. Tetapi saudara, saat saya mempersiapkan firman ini, saya juga introspeksi diri.
Karena apa saudara? Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Buat yang menyampaikan dan buat yang disampaikan saudara. Jadi pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, biar kita layani dengan kerendahan hati kita. Katakan kepada Tuhan, jaga hatiku, beriku hati baru. Saya katakan tadi, kesombongan itu adalah sikap hidup yang lama, karakter yang perlu kita buang. Karakter yang tidak perlu dimiliki anak-anak Tuhan, itu kesombongan saudara. Karena apa saudara? Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang sombong. Coba siapa? Jessica. Coba baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5b sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Mulai Allah menentang. Ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Ya, terima kasih. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-5b dikatakan seperti ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada banyak ayat saudara yang berkata seperti yang sama, hampir sama bunyinya. Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada banyak ayat saudara yang hampir sama seperti itu. Tuhan tidak mau saudara ada kesombongan di dalam diri saudara dan saya. Ya, tidak mau ada kesombongan di dalam diri kita saudara. Tuhan menentang. Tuhan menentang orang yang sombong. Jadi katakan tadi saudara, awal dari kehancuran, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Jadilah pelayan-pelayan yang memiliki kerendahan hati. Mungkin tanpa kita sadari, ada hal-hal yang membuat kita menjadi seorang yang angkuh. Menjadi orang yang sombong. Ya saudara. Menjadi orang yang sombong. Baik saudara sombong di dalam pelayanan. Baik saudara sombong di luar sana. Saudara baik sombong dalam pergaulan saudara. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak sadari hal itu. Tetapi firman Tuhan mengajar kita pada saat malam hari ini. Saudara. Tuhan menentang orang yang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mengasihi orang yang rendah hati. Nah, mengasihi orang yang rendah hati. Coba kita lihat satu ayat lagi sebagai ayat yang terakhir. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ya, Yesaya pasal yang kedua ayat 12. Saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita berdiri bersama-sama. Sebagai ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab
Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Silakan duduk. Ada hukumannya, saudara. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak, yang angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ya saudara, supaya direndahkan. Suatu hari Allah akan menghukum semua orang yang congkak dan angkuh. Saudara, buang rasa angkuh. Buang kecongkakan dalam diri kita. Buang keangkuhan hidup kita. Buang kesombongan kita dalam berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita meremehkan atau merendahkan orang lain. Buang, saudara. Tetapi jadilah menjadi orang yang rendah hati. Di saat saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati, saudara, dikatakan Tuhan mengasihi. Dan bahkan mungkin saudara, orang tua kita melihat kita menjadi orang yang rendah hati, pasti disenangi sama orang tua kita. Baik saudara yang ada di kantor, kalau saudara menjadi karyawan yang sombong, mungkin saudara tidak disukai pimpinan saudara. Tetapi saudara menjadi karyawan yang memiliki kerendahan hati dalam mengerjakan tugas-tugas saudara, saudara juga akan disenangi oleh bos saudara. Apalagi saudara, Tuhan kita. Buang keangkuhan, buang kesombongan. Jadilah anak-anak muda yang memiliki kerendahan hati. Jadi anak-anak muda yang memiliki kerendahan hati, saudara. Ya, jadi anak-anak muda yang memiliki kerendahan hati, yang menganggap orang lain lebih dari kita. Jangan dibalik. Bukan menganggap diri kita lebih dari orang lain, tetapi yang menganggap orang lain lebih dari kita, saudara. Menjadi orang yang rendah hati. Saya percaya pada saat malam hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki kerendahan hati. Di saat saudara Tuhan percayakan dalam satu pelayanan, ya saudara melayani dengan hati saudara. Bukan dengan keangkuhan, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan hati kita melayani. Banyak orang yang memiliki potensi, banyak orang yang punya talenta saudara. Tetapi adakah hati yang mau melayani Tuhan? Adakah hati yang mau melayani Tuhan? Ya saudara, banyak yang jago bernyanyi, banyak yang jago bermain musik saudara. Banyak yang jago dalam berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan saudara. Tetapi adakah hati yang memiliki kerendahan hati dalam melayani Tuhan? Adakah hati yang rela saudara untuk melayani Tuhan? Sekali lagi saya katakan saudara, yang Tuhan cari itu dalam satu pelayanan adalah hati kita. Hati, bukan jabatanmu, bukan gelarmu, dan bukan dengan harga. Saat saudara berdiri melayani Tuhan, yang Tuhan lihat bukan harga pakaianmu, bukan harga sepatumu yang Tuhan lihat, bukan harga tas yang saudara bawa ke gereja, bukan harga motor yang saudara pakai, bukan saudara dengan banyaknya perhiasan yang saudara kenakan di dalam tubuh saudara. Bukan itu yang Tuhan lihat saat saudara berdiri saudara melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah hati kita. Pusat dari hidup kita adalah hati ini. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati-hati dengan hati. Ya, hati. Jadilah anak-anak youth, pemuda remaja yang memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Dan kita akan kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang tadi, yang sebelum firman Tuhan. Bapa sentuh hatiku.
Terima kasih Tuhan. Haleluya.
diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Dan kesombongan adalah satu kekejian di mata Tuhan. Dan biar kita yang ada pada saat malam hari ini, kita tetap menjadi pelayan yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saat kita melayani, kita memiliki kerendahan hati. Saat Tuhan mempercayakan kita melayani, pergunakan kekuatan yang Tuhan berikan. Biar Roh Allah yang memimpin kita, biar Roh Allah yang mengurapi, dan Roh Allah yang akan memimpin setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Bukan karena kuat kita. Biar Dia yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Pujian kita berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Hidup kita seperti emas yang dibentuk menjadi satu bejana yang indah di mata Tuhan. Pembentukan itu tidak enak. Tetapi saat kita mau diproses, saat kita mau melewati proses itu, saat kita mau melewati pembentukan itu, maka Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Menjadi satu bejana yang indah dan mulia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Ampuni kami kalau ada kesombongan di dalam diri kami. Ampuni kami kalau ada keangkuhan hidup. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi pelayan yang memiliki keangkuhan hidup. Menjadi orang yang tinggi hati Tuhan. Ampuni kami. Kami diingatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Nanti dengan hormat, dengan kasih Kristus, Saudari Isma akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami dengar malam hari ini.
Kami percaya dan yakin Tuhan semuanya daripada-Mu. Biarlah Engkau membimbing kami terus supaya kami menjadi satu pribadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami, dalam setiap ucapan perbuatan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah suratan yang terbuka. Ajar kami menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dalam setiap ucapan, perilaku, tingkah laku kami Tuhan, pemikiran kami, ajar kami seperti Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang membawa berkat bagi sekeliling kami, keluarga kami, lingkungan kami, gereja-Mu, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Ajar kami untuk terus melihat Engkau serupa dengan Engkau Tuhan, belajar melalui firman-Mu, biar Roh-Mu memimpin kami selalu Tuhan, pada setiap kehidupan kami, langkah demi langkah kami ya Tuhan, agar semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kami terima malam hari ini. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu tiap hari semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Singkapkan selalu rahasia kebenaran firman Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang masih terus kami terima. Biarlah Tuhan Yesus memimpin kami hari demi hari, dimanapun kami berada, menjaga melindungi kami terus Tuhan, dan jadikan kami selalu menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan teruskan ibadah kami, sebentar kami akan jalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami semua, sedang jemaat Tuhan, pemuda remaja yang ada Tuhan. Biar apa yang kami beri semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan kami angkat doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pengurus pemuda. Ya, terima kasih untuk hamba Tuhan Kak Janda yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat malam hari ini. Kita bersyukur kalau kita kembali diingatkan anak-anak muda bahwa kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Marilah kita menghilangkan segala kesombongan yang ada di dalam diri kita. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Nanti dan kasih Kristus saudari Jessica menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saudari Jessica, kolektan Saudari Nicole dan Aser, Ibu Mia. Itu aja pengumuman yang ada. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita saat sore malam hari ini. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji
yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau sudah pimpin ibadah youth dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ibadah youth boleh berjalan Tuhan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Karena campur tangan yang daripada Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami, tetapi semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh berdiri melayani Engkau ya Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa setiap apa yang sudah kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Pakai kami terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar lewat hidup kami Tuhan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Berikan kerendahan hati bagi kami yang ada pada saat ini Tuhan. Sehingga dimanapun kami boleh berada, kami boleh menjadi berkat. Nama Engkau yang dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Yang memimpin pujian, singer yang ada, pemain musik. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkati mereka. Engkau pakai lebih hari, lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan berkati kami. Engkau yang melihat setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami taruh semuanya di dalam tangan Tuhan. Karena kamu percaya di dalam Engkau ada pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada jawaban. Dan di dalam Engkau ada kepastian Tuhan. Dan kami menaruh harap kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami teringat Tuhan buat orang tua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Setiap usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Dan nama Engkau ini dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau tolong kami dalam kondisi yang ada pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah wabah yang ada Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau dan nama Engkau yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami berdoa buat rekan-rekan kami youth yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka Tuhan, minggu yang akan datang kami bersama-sama untuk berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Engkau sudah pimpin kami tiba di rumah Tuhan dengan selamat. Kamu percayakan penyertaan Tuhan juga di saat kami pulang Tuhan. Engkau lindungi kami yang berjalan kaki, yang naik kendaraan Tuhan. Dan kami percaya kedatangan kami tidak sia-sia. Namun kami boleh membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami mau akhiri ibadah youth pada malam hari ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.